Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah kepada kita semua sehingga dapat hadir dalam forum perkuliahan praktikum dakwah 1 tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumul qiyamah. Amin, Allahumma amin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya? Sehat kan ya? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita insya Allah bersama-sama akan membahas tema tentang mendidik anak. Nah, berbicara tentang mendidik anak nih, setiap orang tua pasti menginginkan memiliki anak yang baik, berbakti, soleh, solehah, serta sukses di dunia dan di akhirat. Seperti yang sudah diketahui, karakter anak itu dapat dibentuk dan diarahkan sejak mereka masih kecil. Tetapi, kadang ketika anak itu sudah beranjak dewasa, anak ini menyimpang, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh ibu bapaknya. Kenapa bisa begitu? Salah satu faktornya adalah karena pada zaman sekarang ini banyak sekali orang tua yang belum tahu dan belum belajar tentang bagaimana mendidik anak-anaknya. Lalu bagaimana sih caranya agar karakter dan sifat anak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua? Nah, di dalam Islam sendiri sudah dijelaskan bagaimana caranya mendidik anak berdasarkan ajaran agama Islam. Nah, di dalam Islam, cara mendidik anak itu dibagi menjadi beberapa cara atau beberapa metode. Jadi yang pertama itu ada yang namanya metode pembiasaan diri. Jadi ketika anak masih kecil, itu sudah diajarkan bagaimana caranya sholat, puasa, membaca Al-Quran. Dan bukan hanya diajarkan saja, tapi juga dibiasakan. Jadi ketika anak sudah diajarkan, sudah tahu, kemudian anak diminta untuk konsisten, terus lakuin itu, terus melakukan itu hingga menjadi suatu kebiasaan yang kemudian akan tertanam di dalam dirinya. Sehingga ketika nanti dia dewasa, dia akan tetap punya jiwa itu. Dia akan terbiasa dan ketika dia tidak melakukan itu, dia akan merasa ada yang kurang gitu. Apa sih ada yang kurang? Karena itu sudah menjadi karakter di dalam dirinya. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya metode keteladanan. Metode keteladanan ini tidak lepas kaitannya dengan metode pembiasaan diri yang di awal tadi. Karena metode ini merupakan metode di mana orang tua itu mencontohkan. Jadi orang tua itu bukan hanya memerintah aja, tapi juga mencontohkan bagaimana sih caranya gitu. Membiasakan dirinya bagaimana gitu. Contohnya nih, sholat. Jadi ketika bapak atau ibu bilang, "Nak, sholat," gitu, pasti anaknya bakal dengar dan akan melakukan. Tapi, nah ini ada tapinya nih, hanya akan berlangsung untuk beberapa waktu. Karena anak itu akan mencontoh orang tuanya. Jadi kalau misalnya orang tua hanya memerintah, "Nak, sholat," tapi orang tuanya sendiri nggak sholat, ya, pasti nanti ada masa dimana ketika bapak atau ibu bilang, "Nak, sholat," tapi bapak ibunya nggak sholat, pasti dia bakal bilang, "Halah, orang ibu sama bapak aja nggak sholat, masa aku disuruh sholat?" Pasti kayak gitu dia. Jadi di sini orang tua itu bukan hanya mengajarkan atau memaksanya untuk membiasakan diri. Jadi anak itu ngikutin orang tuanya. Jadi orang tua itu selain dia memberitahu, mengajarkan, membiasakan diri, tapi juga mencontohkan. Jadi nanti dengan sendirinya anak itu akan mengikuti bagaimana sih orang tuanya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada yang namanya metode pemberian pujian. Nah, metode ini cukup efektif ya teman-teman. Jadi memberikan pujian terutama
ketika anak itu melakukan hal baik. Contohnya, memberikan pujian jika dia mampu mengerjakan tugasnya atau bersikap sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh orang tuanya. Gitu. Jadi kayak contohnya, ketika anaknya udah habis sholat, udah selesai ngaji, baca Quran gitu, ibu atau bapaknya bilang, ya Allah, anakku gantengnya, cantiknya, kalau habis ngaji, habis baca Quran, habis sholat gitu. Kan ketika anak habis selesai sholat, baca Quran, itu pasti artinya adem, ayem gitu. Ditambah lagi orang tuanya, bapak sama ibunya muji, ya Allah, anakku cantiknya, gantengnya, kalau habis sholat, habis baca Quran gitu. Pasti dia bakal seneng gitu, seneng. Ya Allah, berarti orang tua aku tuh seneng, bahagia gitu, senyum, seneng, bahagia ngeliat aku kalau sholat. Nah, dari situ nanti dia bakal terus ngelakuin itu karena dia ingat, oh ya, ketika aku ngelakuin ini orang tua aku senyum, bahagia gitu. Terus lanjut lagi, yang keempat itu ada yang namanya metode pemberian hukuman. Jadi di sini anak diajarkan bagaimana bahwasannya setiap hal yang dilakukan itu memiliki konsekuensi. Jadi kalau tadi dia melakukan hal baik itu akan mendapatkan pujian. Nah, tapi ketika anak itu melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan, maka dia juga akan mendapatkan hukuman gitu. Jadi pemberian hukuman itu sebagai bentuk pembelajaran agar anak tidak mengulangi lagi kesalahannya. Tapi ingat, orang tua harus memberikan hukuman yang tepat. Jadi hukumannya itu yang didapat adalah hukuman yang bisa membuat si anak itu sadar akan kesalahan yang sudah dilakukan, bukan malah seperti hukuman yang berbentuk penganiayaan terhadap anak, seperti itu. Jadi selain itu, metode ini juga nantinya akan berpengaruh dengan karakter anak ke depannya, karena dengan kebiasaan dia, setiap dia melakukan kesalahan diberikan hukuman, nanti ketika anak sudah besar, sudah beranjak dewasa, anak itu akan berhati-hati. Dan setiap anak melakukan kesalahan, itu akan kedepannya lagi anak itu pasti akan jauh lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena dia sadar ketika dia melakukan kesalahan, dia akan mendapatkan hukuman. Tapi sebaliknya, ketika dia melakukan hal baik, dia akan juga mendapatkan hal baik, begitu. Jadi dalam metode ini tuh bukan hanya mengajarkan anak ketika ini saja, tapi juga menyadarkan anak dan membentuk karakter anak untuk kedepannya, begitu. Terus yang selanjutnya itu ada metode tanya jawab. Jadi tanya jawab ini khususnya buat anak-anak kecil, karena mereka itu sering banget mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang belum dia tahu, karena mereka masih punya rasa ingin tahu yang sangat tinggi gitu. Jadi dia sering banget mengajukan hal-hal seperti pertanyaan atau hal-hal yang belum mereka ketahui sebelumnya. Nah, tapi ini nih, kebanyakan kesalahan orang tua yang dilakukan ketika anaknya bertanya tentang suatu hal. Kebanyakan orang tua pasti menjawabnya itu malah kadang-kadang bukan dibenarkan, tapi malah dibuat lelucon. Jadi jawabannya itu tidak sinkron, tidak sesuai, tidak baik, begitu. Nah, gimana sih harusnya sikap orang tua itu ketika anaknya bertanya? Ya, sikapnya ya memberikan jawaban yang sesuai, begitu, yang benar. Jadi anak itu nanti dia punya pemahaman yang benar. Jadi ketika anak tanya tentang hal apa, jadi orang tua itu memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang seharusnya diberikan, begitu. Dan selain itu juga, metode tanya jawab ini sudah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dalam firman-Nya di surat An-Nahl ayat 43 yang bunyinya begini: wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum engkau melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka.
maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Dalam surat An-Nahl ayat 43. Nah, nih di dalam surat An-Nahl ayat 43 ini sudah dijelaskan bahwasanya ketika kamu tidak tahu, tanya sama yang udah tahu gitu. Tapi kesalahannya di sini adalah ketika yang sudah tahu memberikan jawaban yang tidak benar atau tidak seharusnya. Nah, apalagi sama anak-anak gitu. Jadi nanti bakal berpengaruh dengan karakter anak gitu. Jadi sebisa mungkin ketika anak tanya, ya Pak, Bu, dijawab dengan benar sebenar-benarnya dengan jawaban yang baik. Baiknya agar sebaik-baiknya agar anak itu paham, mengerti, tidak salah dalam memahami hal yang dia tanyakan itu. Terus selanjutnya selain tanya jawab itu ada metode yang terakhir, ini metode diskusi. Jadi metode ini mengajarkan anak untuk bersifat adil, jujur, demokratis. Jadi dengan berdiskusi atau musyawarah ini, anak akan dirangsang rasa keingintahuannya dan dituntut untuk dapat memecahkan suatu persoalan. Jadi untuk kedepannya nanti ketika anak akan melakukan suatu hal yang akan dia lakukan, dia akan tanya, akan berdiskusi dulu, terutama dengan orang-orang terdekatnya seperti orang tuanya. Nanti dia bakal tanya tuh, Pak, Bu, aku mau ngelakuin ini nih, boleh nggak ya, bisa nggak ya, bener nggak ya, harusnya gimana, baiknya seperti apa, seperti itu. Jadi nanti setiap dia akan mengambil keputusan, dia akan meminta pendapat orang lain. Nah, metode ini juga akan mempengaruhi, akan menjadikan anak itu terbiasa untuk terbuka dengan orang-orang di sekitarnya, dengan orang tuanya, dengan orang-orang terdekatnya. Selain itu, ketika dia sudah memiliki rasa terbuka dengan orang tuanya, ini juga akan menambah kedekatan antara orang tua dan anak. Jadi ketika dia akan melakukan suatu hal, dia tanya dulu sama orang tuanya, boleh nggak ya Pak, boleh nggak Bu, baik nggak ya, minta pendapat tuh, benar nggak, baiknya gimana gitu. Jadi akan jauh lebih dekat. Jadi orang tua itu tahu apa aja sih yang dilakukan sama anaknya. Nah, begitu. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi merupakan metode-metode yang dapat digunakan dalam mendidik anak-anak. Nah, untuk teman-teman semuanya, saya harap terus belajar, terus cari pengetahuan, karena sejatinya nanti kita semua akan menjadi orang tua dan akan menjadi teladan bagi anak-anak kita kelak. Insya Allah kita diberikan anak-anak yang soleh dan solehah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya rasa cukup sampai di sini majelis ilmu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Singkat cerita saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.